Shalom saudaraku, puji Tuhan, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023. Mari kita sama-sama menghitung berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita tutup tahun ini dengan ucapan syukur dan menyanyikan kebaikan Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan demi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, hari ini datang menghadap Engkau untuk menaikkan syukur kami. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik. Dan kami bersyukur, kami bersuka cita menjadi anak-anak-Mu. Hati kami siap Tuhan untuk menyanyikan syukur kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Nyanyikan lagu cintamu kepada Tuhan. Betapa engkau mencintai Dia. Haleluya. Oh Tuhan, ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tutungku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kembali ke katakan ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Ku cintakan. Kami datang menyembah, sebab kau Bapa kami yang baik. Kami datang menyembah Tuhan. Kami sembah kau Bapa yang baik. Haleluya. Kau yang terbaik, Kau yang termulia, Kau yang terindah Tuhan. Kami nyanyikan lagu pujian kepada, lagu kasih kami kepada, sebab kami mengasihi Engkau. Mari saudaraku, sama-sama katakan, Yesus kau termulia. Yesus kau termulia, Yesus kau terindah, Yesus kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus kau termulia, Yesus kau termulia, Yesus kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah dengan hatiku, kau ku sembah dengan segenap jiwaku, kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Oh Tuhan
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini kami bersyukur betapa Tuhan menyertai kami. Melalui segala badai kehidupan, pergumulan, kesukaran, bahkan kesesakan. Dan Tuhan sudah menyatakan diri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Tuhan memberikan pertolongan tepat waktu. Terima kasih Bapak untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, bahkan sukacita yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Kami mau mendengar kebenaran firman Allah, biar Roh Kudus urapi kami, mampukan kami mengerti dan menghidupi kebenaran firman Allah yang sebentar kami dengar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu di penghujung tahun ini. Saya percaya bahwa Tuhan terus menyertai Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, sukacita, penuh dengan penyertaan dan mujizat Tuhan terjadi senantiasa ya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Ya. Dikatakan kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Mungkin kalau saya boleh umpamakan seperti orang meminum kopi, karena hari-hari ini banyak kafe di mana-mana bukan? Banyak orang lalu suka dengan kopi. Dan ketika mereka minum kopi tentunya tidak minum kopi seperti orang minum air putih. Glek 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 begitu. Tapi mereka akan minum sedikit-sedikit lalu mulai mengecapnya. Apakah itu asam atau manis atau pahit atau apapun rasanya, dia mengecap. Demikian juga dengan kebaikan Tuhan, kita harus lihat, kita harus fokus, kita harus kecap seluruh kebaikan Tuhan ini. Betapa Tuhan itu sesungguhnya sangat baik kepada kita tiap saat, tiap detik ya. Nah, saat ini saya mau ajak kita semua membuka firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 6 sampai yang ke-10. Ya, mari kita baca bersama-sama. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Ada 5 poin yang saya mau sampaikan dengan cepat kepada kita semua. Kenapa kita harus bersyukur dan fokus kepada Tuhan? Yang pertama, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita sungguh bergaul intim dengan Tuhan, kita tentu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, walaupun kita menghadapi masa apapun, yang pertama saudara, bahwa Tuhan mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Di dalam ayat yang pertama tadi kita baca, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Dahsyat bukan? Ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Ada banyak orang yang berteriak-teriak. Ya, belum tentu Tuhan mendengar. Tetapi orang yang benar ketika dia berseru, berteriak, Tuhan mendengar. Dan Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Tuhan tidak janji saudara bahwa orang benar, orang percaya, orang Kristen tidak mengalami masalah. Karena semua mengalami pergumulan. Pandemi terjadi kepada orang percaya sama orang yang tidak percaya. Bahkan seluruh manusia di muka bumi pun terkena imbas dari pandemi ini bukan? Badai itu tidak terjadi hanya untuk orang-orang yang jahat. Tapi orang yang baik pun sama. Demikian juga Tuhan yang memberikan matahari, memberikan hujan juga kepada orang baik, kepada orang benar, juga kepada orang-orang yang tidak baik dan tidak benar. Ya. Semua terjadi, tetapi ada satu kelebihan saudara. Kalau kita sungguh hidup di dalam Tuhan, ada satu kepastian, yaitu apa? Ketika kita mengalami kesesakan, kesukaran, pergumulan, dan ketika kita berteriak, Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan kita. Oleh karenanya saudara, di penghujung tahun ini yang pertama, kita harus bersyukur karena apa? Karena Tuhan selalu mendengar dan menolong kita. Menyelamatkan kita dari segala kesesakan yang ada. Yang kedua saudara, bahwa Tuhan meluputkan kita. Tadi dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan
mereka. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk berjaga-jaga. Dipagarinya kita dengan malaikatnya sedemikian rupa sehingga Tuhan juga sanggup meluputkan kita dari segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Saya bersama keluarga sangat-sangat bersyukur karena kami tidak, sampai detik ini saya katakan, tidak pernah mengalami yang namanya COVID. Ya, semua atas pertolongan Tuhan, bukan karena saya minum vitamin, bukan karena saya olahraga, bukan karena saya gemuk, bukan karena hal-hal lain. Tetapi semua karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sehingga Tuhan meluputkan. Terkadang kita tidak sadar, saudara. Apa yang terjadi dalam hidup kita cuma lihat begitu-begitu saja. Padahal mungkin ada banyak hal yang kita nggak tahu. Tuhan tuh sudah menolong kita, meluputkan kita dari bencana, meluputkan kita dari musibah, meluputkan kita dari kejahatan, meluputkan kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Tapi kita tidak tahu. Karena manusia cuma melihat apa yang di depan mata, bukan? Tetapi lihat dahsyatnya Tuhan, janji Tuhan dikatakan apa? Ya, Tuhan kirimkan malaikatnya untuk menjagai kita dan meluputkan kita. Wow, dahsyat bukan Tuhan Yesus? Ya, di dalam Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bukan cuma meluputkan, tetapi Tuhan akan mengangkat kita, akan memuliakan kita. Yang ketiga, saudara, ya kenapa kita harus bersyukur dan fokus terus kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan kebahagiaan dan perlindungan buat orang yang percaya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, kalau kita berlindung kepada Tuhan, saudara, Tuhan sendiri akan memberikan kebahagiaan itu. Pertanyaan saya, ada banyak orang yang berlindung di balik kekuatannya, kehebatannya, kepandaiannya, kekayaannya, dan lain-lain yang lain itu. Ya, tetapi tidak ada satupun yang bisa menjamin kita. Bahkan orang yang paling punya uang, bahkan punya rumah sakit pun ketika pandemi kemarin, maafkan, dipanggil Tuhan juga bukan, meninggal juga bukan, padahal dia punya rumah sakit, saudara. Inilah bukti daripada keterbatasan manusia, karena firman Allah juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Biarlah kita mengandalkan kekuatan Tuhan, berlindung hanya kepada Tuhan, ya. Oleh karenanya kita harus terus bersyukur karena Tuhan yang memberikan kebahagiaan kalau kita terus berlindung kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, ada pemeliharaan Tuhan. Ya, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya. Saudara, kalau kita hidup dalam takut akan Allah, ada pemeliharaan Allah, ada penyediaan yang Tuhan berikan buat kita. Sampai saat ini Tuhan terus menyertai kita. Pandemi kemarin, saudara, saya mau katakan bukan berarti saya enak-enak, nyaman-nyaman, ya, tetap dalam hal kelimpahan, terus banyak semua. Orang perlu bisa kasih langsung. Enggak loh, saudara. Saya juga bergumul, saya juga menangis, mengeluarkan air mata, meminta pertolongan kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tetapi kita percaya ketika kita terus berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, dan kita hidup dalam takut akan Allah, dikatakan tadi apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tuhanlah yang mencukupkan, bukan apa yang ada pada kita, bukan kekayaan kehebatan kita, tetapi Tuhanlah yang mencukupkan kita, menolong kita tepat pada waktunya. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan kekayaan kita, bukan kemuliaan kita, bukan kemuliaan manusia, tapi kekayaan dan kemuliaan Allah. Itulah yang akan membuat kita dicukupi. Ya, semua yang kita perlukan Tuhan sendiri yang memberikannya kepada kita. Yang kelima, yang terakhir, saudara. Kenapa kita harus fokus sama Tuhan dan kita harus terus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan jaminan bagi kehidupan kita. Tuhan menjamin kehidupan kita. Dikatakan apa? Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang
baik. Dikatakan singa muda saja bisa merana kelaparan. Padahal singa muda apa yang dia tidak bisa lakukan? Dia bisa mencari mangsa, dia bisa berburu dengan sedemikian rupa karena dia punya otot yang kuat, dia punya kemampuan yang hebat. Bahkan mungkin ya senior dia yang jauh lebih tua pun takut kepada dia karena kekuatannya ya. Tapi dikatakan yang kuat seperti itu pun bisa merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, dia tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Oleh karenanya kuncinya bukan kekuatan kita, tetapi bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, lalu kita mencari Tuhan dengan takut Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan pemeliharaan, perlindungan, bahkan jaminan buat kita. Lebih daripada singa-singa muda yang bisa mencari makan dengan hebatnya. Saudara, siapapun kita, sehebat apapun kita, mungkin kita ada di kehidupan marketplace, kita adalah karyawan, mungkin kita pengusaha, mungkin kita adalah businessman yang berhasil hebat. Atau mungkin kita juga bergerak di bidang pelayanan, mungkin kita juga hamba-hamba Tuhan, pendeta atau siapapun. Saya mau katakan, jangan pernah lupakan ini. Sehebat apapun kita, setinggi apapun gelar kita, kalau kita tidak takut Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, gelar bisa dibeli, orang bisa ditipu, saudara. Tetapi saya mau katakan, pemeliharaan Tuhan hanya diberikan kepada orang yang sungguh mencari Tuhan. Bukan mencari pekerjaan Tuhan, apalagi mencari berkat-berkat Tuhan. Ya, tapi kalau kita mencari Tuhan, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam Mazmur 106 ayat yang pertama dikatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan itu bukan cuma baru, bukan cuma dari 3 tahun yang lalu, bukan. Kasih setia Tuhan itu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sering kasih Tuhan. Di penghujung tahun ini saya mau mengajak kita semua lebih fokus lagi kepada Tuhan, lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Bangsa Israel ketika dibawa oleh Musa keluar dari Mesir, menyeberangi laut. Ya, Tuhan buat menjadi darat. Melewati kekeringan, Tuhan buat bukit batu mengeluarkan air. Bahkan ketika air pahit di Mara, Tuhan buat menjadi manis. Bahkan ketika mereka kekurangan makanan, mereka marah-marah, Tuhan berikan mana dari langit. Tuhan juga kirimkan burung puyuh untuk mereka makan. 40 tahun loh saudara, Tuhan pelihara. Dan amazing saudara, ajaib dikatakan, kasutnya pun tidak rusak. Bukankah itu sesuatu yang hebat? Bukankah itu sesuatu yang memang karena pemeliharaan Allah yang dahsyat? Kalau manusia yang lakukan, siapa yang sanggup saudara? Mana ada yang bisa bikin sepatu 40 tahun? Ya, gak akan kuat dipakai jalan di padang gurun saudara. Jalan di keramik, jalan di granit, di aspal aja rusak saudara. Apalagi di padang gurun, betul? Tapi lihat pemeliharaan Allah yang dahsyat. Saat ini saya mau ajak kita semua bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyongsong tahun 2024. Dan kita percaya kalau 2023 Tuhan sertai, Tuhan pasti menyertai kita juga di tahun mendatang. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, apapun yang terjadi, saya tidak tahu, Bapak Ibu tidak tahu, kita semua tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau ada peramal yang mengatakan nanti bakal begini, itu cuma spekulasi, saudara. Ya, mereka tidak tahu sesungguhnya. Kalau mereka tahu pasti mereka udah lebih hebat lagi dan mungkin mereka akan menjadi sama dengan Allah. Ya, tapi saya mau katakan saudara, kalau kita hidup bergaul intim erat dengan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, dan kita terus fokus kepada Tuhan, hanya memandang kepada Tuhan dalam segala pergumulan, kesesakan, kesusahan. Tuhan selalu tolong, Tuhan luputkan, Tuhan pelihara, Tuhan berikan keselamatan. Bahkan Tuhan yang terus berikan jaminan kepada kita, pemenuhan kebutuhan kita. Dia siapkan apa yang kita perlukan tepat waktunya, tidak perlu berlebihan saudara. Yang penting ketika kita perlu, Tuhan yang cukupkan.
Ketika kita lapar, Tuhan berikan makan. Ketika kita haus, Tuhan berikan minum. Itu kunci dari sebuah keberhasilan menurut saya. Ya. Tapi kalau kita punya segala sesuatu tapi kita melupakan Tuhan, tinggal tunggu waktunya saudara. Kita akan kecewa dengan semua itu. Dan mungkin kita akan binasa akhirnya. Ya, oleh karenanya saya mau mengajak kita semua mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita akan menutup 2023 bersama-sama dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kebaikannya buat hidup kita, buat keluarga kita, buat gereja kita, buat kota dan bangsa kita. Dia Tuhan yang ajaib bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan di penghujung tahun ini Kau mengingatkan kembali kepada kami betapa Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan buat kami. Tuhan, biarlah Engkau melanjutkan kebaikan-Mu. Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, kelepasan, kemenangan, pengharapan. Bahkan Tuhan berikan kepada kami semua jaminan keselamatan, jaminan kehidupan. Semua bukan kuat gagah kami, tapi semua adalah karena kemurahan Allah. Berikan kepada kami hati yang terus mengucap syukur kepada Engkau. Berikan kepada kami bukan terus menuntut, merasa kurang-kurang dan tidak puas. Tapi buat supaya kami terus melihat betapa Tuhan baik, betapa Tuhan sudah menolong. Ketika kami lemah, Tuhan beri kekuatan. Ketika kami kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Ketika kami sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Itu semua adalah penyediaan dan jaminan Tuhan. Kami sebagai manusia memerlukan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau siapakah kami ini? Bahkan nafas hidup kami pun adalah kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh memulai tahun yang baru juga di 2024 dengan hati yang baru. Yang lebih mengasihi Engkau. Yang lebih percaya lagi kepada Engkau. Dan menggantungkan hidup kami. Mengandalkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Dimuliakanlah Engkau dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus terus bekerja, membawa kami untuk semakin mengenal, melekat, mencintai Tuhan melebihi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Bawa kami untuk semakin dewasa di dalam iman, kerohanian, sehingga hidup kami boleh semakin bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, bahkan menghasilkan buah-buah kebenaran, buah roh, karakter Kristus. Sehingga banyak orang boleh melihat betapa Tuhan baik dalam hidup kami, dan betapa Tuhan nyata hidup ada di dalam kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Semua yang menyaksikan bahkan bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan melawat dan Tuhan memberkati. Berikan pertolongan-Mu yang ajaib. Berikan penyertaan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan. Untuk Gereja Betel Indonesia kami percaya Kau akan pakai Gereja Betel Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan bagi seluruh dunia. Berkati ketua umum kami bersama dengan seluruh staf, para pemimpin di tingkat pusat sampai ke daerah, dalam dan luar negeri. Tuhan sertai semuanya. Kami berdoa bagi pemerintahan kota dan bangsa kami juga Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Allah senantiasa, sehingga bangsa ini boleh terus dipimpin oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan datang. Tuhan menyertai hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tetapkan pemimpin yang tepat, yang terbaik bagi bangsa ini. Yang akan membawa pemulihan demi pemulihan, kesejahteraan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Berikan pertolongan, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang diperlukan. Kesembuhan demi kesembuhan, bahkan mujizat demi mujizat. Kami menutup ibadah kami. Dan kami mau bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat berlimpah dari Allah Bapa. Dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus. Penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus. Menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.